Selamat datang di Wibu Sofia di segmen Wibu Talk. Yeping. Berdua lagi nih Berdua kita. lagi kita, bukan lain kata gue mah. Gimik. Ya kan gue belum bawa ini. Lah iya ya. Dibersihin dulu anjing. Kita ada gimmick hari ini karena kita akan bahas pembahasan yang cukup berat. Karena sebenarnya ini kontennya harus konten sendiri, Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. bukan konten berdua. Karena nanti adalah di belakang. Kenapa gue ngomong ini konten sendiri? Nah, ada rencana sebenarnya kita merencanakan sesuatu, cuman ya udahlah. Kita lihat apakah cukup atau tidak waktunya. Nah, betul. Kita memainkan gimmick memakai kacamata karena pembahasan kali ini akan cukup berat, yaitu akan membahas fat strength Fact yang sekarang udah episode 9. 9. Ya, pas video ini dibuat episode-nya udah 9. Tuh. Yang mana kita akan membahas informasi apa saja Yang udah kita dapet ya. selama 9 episode. Karena di video terakhir kan kita ngomong sampai episode keempat. Sampai tadinya mau sampai tamat. Enggak, maksudnya kemarin kan kita bahas sampai episode 4. Cuman kayaknya kita Masih ngablu itu di situ tuh. Ngablu banget kita. Kita ulang dari awal lah informasi apa saja yang sudah kita dapat. Dari awal banget nih. Dari awal episode 0. Episode 0 boleh. Dari awal episode 0 kita akan nggak kupas juga sih. Yang nyebutin aja apa Kita saja. bahas satu-satu apa yang jadi kunci poin dari episode 0 sampai episode 9. Apa aja Tih? Episode 0 kita mulai deh. Ya, spoiler alert. Oh iya, karena ini pembahasan anime jadi udah pasti spoiler ya. Spoiler alert sudah pasti. Apa aja yang sudah kita ketahui? Jadi ini kita kupas tuntas per episode nih. Kayak kalau per episode Enggak lah, enggak usah. kebanyakan deh. Kita bahas aja apa yang kita dapat selama 10 episode. Ya, 10 episode. 10 episode dari episode 0 sampai episode 9. Betul. Apa aja? Pertama, yang pasti yang sudah terlihat jelas adalah konsep perangnya baru banget. Lokasinya juga baru. Karena ini mungkin jadi yang pertama ya. Ya, kalau nggak salah nih yang pertama Fate bukan di Jepang. Di kota bernama Snowfield. Ya, tapi by the way ini rutenya beda ya. Maksudnya ini universe-nya Fate Zero. Oh iya, Ini universe Fate Zero, bukan universe-nya Fate yang lain gitu. Tipe atau yang apa masih Fate Zero sih. Bukan Grand Order atau yang lainnya gitu ya. Ini universe Fate Zero. 5 tahun. 5 tahun setelah Fate 5 Zero. tahun setelah Fate Zero. Berlokasi di Snowfield, Amerika Serikat. Ya, sebuah kota buatan. Iya, kota buatan. Kota buatan yang memang didirikan untuk kejadian ini. Melakukan ini. Kemudian ada anomali sistem juga di mana ada servant palsu. Ya, karena sebenarnya kan kenapa Snowfield dipilih untuk jadi lokasi berikutnya, karena memang lokasi ini adalah lokasi yang akan dijadikan sebagai perang Sang Suci palsu. Iya, bukan perang Sang Suci asli gitu. Kemudian ini informasi yang kita dapat di episode 7 kalau nggak salah. Kalau perang Cawan Suci ini dalangnya adalah pemerintah Amerika. Oh iya, si Valdius yang ngomong ya? Enggak, Sigma yang ngomong. Oh, Sigma yang ngomong ya? Sigma yang ngomong. Di episode 7 pas dia salaman sama Richard. Sama terus saya. Di episode 7 itu. Episode 7. Ya, karena memang dari awal kan memang pemerintah Amerika rencananya untuk bikin perang Sang Suci palsu. Iya. Tapi akhirnya dipermainkan oleh Francisca. Dia yang bikin perang suci ini jadi asli. Kemudian hal yang menjadi informasi berikutnya adalah Ayaka Saju sebagai anomali. Oh iya, Ayaka Saju itu anomali. Dia tuh tidak diperuntukkan untuk menjadi master oleh betul, oleh gereja. Enggak, kan dipegangnya sama Francisca. Yang ngatur, ya betul. Francisca yang ngatur harusnya master ini aja. Master itu. Keluarga siapa. Bahkan keberadaan
sebagai Richard the Lionheart juga itu sebagai anomali. Anomali karena seharusnya saber yang dipanggil adalah Arthur Arthur Pendragon. Pendragon. Harusnya dia yang jadi saber, tapi malah Richard yang terpanggil. Katalisnya memanggil Richard. Entah kapak katalis yang dipakai sama Ayaka itu misteri. Iya, seingat gue sih yang dipakai adalah sarung dari sarung pedang. Kotak tempat penyimpanan sarung pedang Avalon. Oh, ada ya? Ada, dijelasin kok. Sama Di satu. episode 5 apa 6 gitu. Sama satu yang jadi pertanyaan gue di sini adalah yang manggil Saber itu Ayaka atau orang yang mau ngebunuh Ayaka? Orang yang mau ngebunuh Ayaka karena Ayaka bakal dijadiin sebagai tumbal pemanggilan. Oh, bukan tumbal pemanggilan, gue baru ingat. Sebagai kan raja yang mau dipanggil kan Arthur Pendragon. Dia raja apa sih? Raja Inggris. Raja Inggris. Nah, dia tuh pengen nyuruh Arthur untuk ngebunuh Ayaka ya. Mau dimainin ini Iya, apa namanya? Sifat kepahlawanan. kepahlawanan nih. Mau dibikin jadi Avenger. Sama kayak Archer. Sama kayak Archer. Mau dibikin jadi Avenger lah. Itu juga informasi ya guys ya. Betul. Adanya Avenger di sini. Adanya guys. Avenger. Tapi beda sama Angra Mainyu di versi Night. Di sini Avengernya bener-bener dari Servan asli, Servan Avenger. terus Servan jadi Avenger. Ya, kenapa bisa jadi Avenger? Karena ada lumpur Fuyuki. Yang dipaksakan masuk. Yang dibawa masuk ke tubuh seorang Herakles. Iya, jadinya Archiles. Ya, jadi Archiles. Gue nggak tahu sih cara bacanya gimana. Archiles. Ya. Jadinya Archiles, bukan Herakles lagi. Informasi selanjutnya di Fate Strange Fact ini cukup banyak servant yang setengah dewa. Oh iya betul, ada Gilgamesh, ada Enkidu. Enkidu sebenarnya bukan setengah dewa sih, dia setengah monster kan. Iya sih, cuman kita anggap aja setengah dewa karena kemampuannya memang hampir setara dewa lah. Ada Herakles atau siapa? Herakles atau Archiles. Archiles, betul. Terus ada True Rider siapa? True Ridernya itu si ntar di sini kita nyatet ya. Oh, Hippolyta. Hippolyta itu anaknya Ares. Dan siapa? Kayaknya nggak ada lagi ya. Nggak ada sih. Ya, oke. Sama ada ini sih, jatuhnya lebih ke elf atau penjaga dewa. Ada si Berserker kan, robot si Huawa, ya benar. Itu kalau di lore katanya hidup di eranya Gilgamesh. Iya, hidup di eranya Gilgamesh dan Enkidu. Dia jadi penjaga hutan di hutannya Enkidu. Iya, betul. Kemudian informasi selanjutnya yang kita dapat adalah Richard memiliki dua Nobel Phantom. Iya. Itu kita ketahui di episode 3-4 lah. Gue lupa. 4. Iya, 3 atau 4 kurang lebih. Pasti Ayakanya disekap sama pas Richard sama Ayaka nongki bareng sama Ben. Oh, di situ ya? Iya, di situ. Oh iya. Richard kenalin diri, ngasih tahu kalau dia namanya Richard, dan ngasih tahu kalau Nobel Phantomnya ada 2. Iya. Informasi selanjutnya yang kita dapatkan, Richard ternyata bisa mengeluarkan Excalibur banyak. Oh, bisa di spam dan apapun yang bentuknya batang bisa jadi Excalibur. Bentuk panjang. Jadi mau itu ranting pohon, iya, apapun lah, pedang palsu itu bisa jadi Excalibur di tangannya Richard, meskipun kemampuannya nggak sekuat Excalibur yang asli. Iya, betul. Sama ini kita mendapatkan Hasan Isabah yang awal pertama muncul, gua kaget kok ada Grand Servant. Iya, itu gua kira juga dia Grand Servant. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, gila juga Grand Servant bisa dipanggil kan. Hampir nggak mungkin kalau ada Grand Servant di perang cawan suci normal. Ya, terus pas gua cek ternyata memang ini Hasan Isabah, tapi bukan Hasan Isabah Grand Servant. Jadi Hasan Isabah itu buat yang nggak tahu ya, Hasan Isabah itu adalah sebuah gelar kayak raja, sultanah atau segala macamnya. Nah, Hasan Isabah ini diturunkan. Total itu ada 19 Hasan Isabah. 19 Hasan Isabah. Nah, yang jadi Grand Servant adalah Hasan Isabah pertama. The Old Man of the Mountain. Panggilannya.
Nah, sedangkan Hasan-i-Sabah yang terpanggil adalah salah satu dari 19 Hasan-i-Sabah ini. Tapi bukan Hasan-i-Sabah yang pertama. Gitu. Ya, informasi apa lagi yang kita ketahui, guys? Ada apa sih tuh? Eh, Oh, ada ini. Adanya kemunculan Lord Elmelo II Lord MLW 2, ya betul. sebagai jatuhnya semi-semi di Watcher juga sih. Iya sih. Pengamat doang. Pengamat doang. Sama gurunya salah satu player Iya, di sini, salah satu master yaitu Vlad. Vlad. Jadi dia jadi Apa sih gurunya namanya? Vlad. Vlad Skardos. Ya, Vlad Vlad Skarter. Skardos. Yang jadi master dari Fame Berserker. Fact Berserker, Jack the Ripper. Lalu Ada anomali selanjutnya itu adalah servan tanpa wujud. ya Jack the Ripper itu sendiri tuh. Sama ini bocah Kaider. Rider, si Ya. Tail Rider namanya. Ah, Tail Rider itu adalah sebuah servan yang merasuki tubuh seorang anak kecil yang iya. sedang koma. Itu juga informasi Itu informasi yang baru banget karena Baru kita nggak pernah ngelihat adanya sebuah servan dipanggil, tapi servannya nggak bisa kemana-mana karena ada di tubuh si cewek si masternya gitu. Ya, bisa dibilang ini anomali servan tanpa tubuh yang jarang kita temui. Seanomali-anomalinya adalah Fat Cygnite Agramainyu. Itu anomali paling paling tinggi yang Paling kita tinggi, tahu. ya. Nah, di sini kan isinya anomali semua. Bener-bener anomali semua. Anomali Banyak semua. banget. Gila pokoknya mah. Makanya ini Fast Effect yang paling wow Iya. menurut gua. Terus adanya terpanggil terpanggil servan yang dipanggil oleh orang yang sama. Apa itu? Caster. True Ah, caster. iya benar. True casternya di sini adalah Francois Prelati. Tapi emang itu udah dijelasin ya sampai per 9-nya. Itu pun jatuhnya spoiler. Udah. Oh, udah ya. Udah dijelasin. Kan si servannya ngomong, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Iya. Gitu. Jadi di sini Francois Prelati adalah true casternya Iya, true caster. yang dipanggil oleh Francisca Prelati, yang mana itu adalah tubuh lainnya dia. Iya, tubuh saat ini memanggil tubuh Masa lalunya. Nah, itu anomali juga. Apalagi kira-kira ya yang jadi anomali? Bukan anomali sih, ini fun fact aja sih. Apa? Terpanggilnya dua Hasan. Terpanggil, oh iya benar. Meskipun Hasan yang satunya yang Gagal jadi Hasan. ya, dia kandidat Hasan yang gagal. Hasan. Karena masih punya rasa haus nafsu. Iya, betul. Nafsu terhadap sesuatu. Jadi fact assassin di sini adalah non yang assassin sebenarnya, nggak punya nama. Tapi dia adalah calon kandidat Hasan-i-Sabah. Cuman gagal menjadi Hasan-i-Sabah karena dia masih punya hawa nafsu, rasa nafsu terhadap duniawi. Iya. Gitu. Tapi bener-bener jurusnya mirip banget, yaitu adalah Zabannya. Itu adalah jurus yang biasa dipakai sama Hasan-i-Sabah. Zabannya. Jadi ada dua assassin yang mana dua-duanya adalah Hasan. Itu juga wow, si sumpah emang Fat Effect ini banyak pusing kan. Oh, ada anomali selanjutnya. Apa itu? Tidak adanya True Lancer. Oh iya benar, anomali selanjutnya dan informasi selanjutnya. Ya, Kalau True Lancer ternyata adalah Master Lancer sendiri. itu sendiri, yaitu Sigma. Ini ada di sini kok. Nah, si Sigma ini dia adalah master dari True Lancer sekaligus True Lancer itu sendiri. Iya, betul. Jadi pada saat dia melakukan pemanggilan, yang terpanggil bukannya True Lancer tapi The Watcher. Kelas baru. Dan ini gue nggak pernah tahu The Watcher ini dari apa. Di Grand Order juga Di Grand Order nggak ada. Ini kelas bener-bener baru banget di anime ini doang gitu. Di judul ini tuh bener-bener cuman gue baru tahu kalau ada The Watcher. Iya. Dan The Watcher ini ngambil banyak bentuk. Salah duanya adalah Serus dan satu laginya si Icarus. Serus itu yang cowok megang tongkat terus ada serigalanya. Yang Icarus itu cowok agak tuaan dikit, nggak yang sampai kakek.
tapi punya busur panah, bukan busur panah tapi anak panah. Iya, iya. Ini anak panah. The Watcher itu Iya. anomali juga itu. Itu anomali. Sebenarnya wujud aslinya kan yang terbang di udara itu tuh. Itu gila banget sih. Apakah ada lagi anomali? Gua nggak ngerti itu sekuat apa sih The Watcher. Oh iya, informasi selanjutnya kalau pemanggilan True Berserker itu sebenarnya nggak niat manggil servant ya. Iya, Dia tuh make sihir pengorbanan untuk Untuk- manggil Huawa. Oh iya. Ya kan? Dia tuh manggilnya spesifik Huawanya, tapi dia tidak tahu kalau itu akan jadi True Berserker. dia nggak niat untuk ikut perang cawan suci. Iya. Jadi dia memang benci sama kota ini. Akhirnya dia pengen ngancurin Pengen kota ngancurin ini dengan kotanya. bawa Huawa. Iya, tapi malah dia jadi Jadi master dari Huawa. Iya, yang mana master dari Huawa ini dikendalikan oleh bonekanya Ansburn. Iya, betul. Ada kehadiran Ansburn di sini. Iya, ini orang yang ini nanti nih. Nah, ya itu. Dia orang yang akan jadi tokoh Ansburn di sini. Betul. Gue lupa namanya siapa, Silva kalau nggak salah. Apa Siloki? Itulah pokoknya nanti juga ada namanya lah. Apa lagi ya anomali selanjutnya ya? Anomali selanjutnya, masternya Archer. Masternya Archer sudah menggunakan seluruh Iya, command benar. spell-nya, tapi Archernya tidak menghilang. Karena ternyata mananya Archer itu disuplai oleh sebuah laboratorium yang sudah menampung lebih dari ribuan Mayat. Iya. dari para penyihir-penyihir di kota tersebut. Jadi sebenarnya suplai mananya itu dari lab Thomas baru ke aku nama dari Dia lab langsung ke Archer. Oh, dari lab langsung ke Archer. Iya, karena si masternya sebenarnya udah nggak jadi master. Jadi masternya ini sebenarnya udah nggak jadi master. Cuman kan butuh beberapa waktu untuk sampai si Archer ini kehilangan mananya kan, kehabisan mana. Karena udah nggak ada supply mana. Tapi karena ini dia punya lab khusus untuk supply mana, jadi dia nggak hilang. Iya. Itu anomali baru tuh. Iya. Belum ada kejadian sih ya yang kayak gini-gini. Ada sebenarnya pas si Archernya Fat Stay Night, Emiya Zero itu ngelindungin Rin sama Zero kalau nggak salah. Tanpa Dari- master. Ya, itu Tapi kan dia kan tanpa itu master. Suplai itu bukan pakai suplai mana, tapi emang mana dianya yang Ya. ngasih Nah, nisa. harusnya itu seperti itu. Harusnya itu kayak gitu. Jadi supply mananya habis karena command spell-nya kepake habis, hilang. Tapi karena ini supply mananya masih ada, itu tuh yang gue penasaran. Kok bisa Servan nggak masih dapetin supply mana padahal masternya udah nggak punya command spell. Kalau Emiya Zero itu pada saat itu Dia menggunakan sisa-sisa, menggunakan sisa mananya dia yang hanya bisa berlaku selama beberapa jam kan kalau nggak salah. Iya. Bukan jam sih, hari sih. Waktu itu Archer cukup lama soalnya. Oh iya, hari. Nah, harian dia. Oh, karena dia hemat sih. Hemat, enggak perang. Dia hemat. Makanya jadi pertanyaan awal-awal kita nonton adalah kenapa sih fake assassin ini pada saat masternya dibunuh oleh dia sendiri dia masih bisa ngegunain Noble Phantomnya berkali-kali. Fake assassin kan? Kalau fake assassin ternyata akhirnya terjawab. Enggak, pas kita nonton kan kita bingung dong. Kok ini masih kasih hidup nih orang nih? Bahkan masternya masih udah nggak ada. Enggak, kan itu udah jelas. Master kan langsung hidup lagi. Enggak, itu kan episode berikutnya, episode setelahnya. Tapi kan pas kita nonton tuh dia sempat make beberapa kali Zabania, tapi nggak hilang. Dan itu bertahan berhari-hari maksud gua. Ya, itu terjawab karena masternya ternyata masternya masih hidup gitu. Dan dia bukan manusia, dia vampir. Yang mana masternya ini adalah musuh bebuyutan dari klan Assassin. Iya, betul. Makanya kan benci banget. Makanya dia benci banget sama masternya. Apalagi anomali ya? Banyak sih. Banyak Bingung sih. juga. Sebenarnya garis besar anomalinya yang tadi lah tadi kita sebutin.
Anomali terbesarnya adalah adanya fake servant sih. Itu anomali Itu anomali terbesar. terbesarnya sih. Yang bikin akhirnya merubah seluruh cerita lah. Ya, ya mungkin kalau kalian tahu anomali Yang lain bisa drop bisa di komen di komen bawah. lah. Kita udah habis ngomongin anomali dan fakta-fakta uniknya. Ya, paling gua bertanya-tanya ya, ini misteri Ya, misteri. selama nonton. Itu pertama, kenapa Ayaka Nah, bisa jadi master? padahal tidak ditunjukkan dia punya command spell. Ya, itu. Kalau kalian tahu tato yang ada di tangannya itu, 2 tangan ini, Ya, itu bukan command spell. itu bukan command spell. Karena tatonya itu menerus sampai ke punggungnya dia. Dia hampir satu badan. Dan itu adalah sirkuit sihir, Sirkuit sihir. bukan sebuah command spell. Dan itu sirkuit sihir terbesar yang pernah gua lihat. Iya, itu gede banget sih. Itu gede banget sih. karena sebelum-sebelumnya sirkuit sihir ya sekecil paling Emiya Shiro aja yang di Fast Tag ini cuma di sini. Iya, Kecil. Gue pernah lihat yang paling gede itu cuman satu lengan ya. Ini ya, Kotomini Kire. Kamini Kire itu satu lengan. Heeh. Dan itu cuma sebelah, satu lengan doang. Nggak nyampe sepunggung. Ini 2 Kanan kiri, panjang sampai belakang. Sampai punggungnya penuh. Heeh. Kita nggak ngomong punggungnya cuma sampai ke bagian sayap ya. Nggak, ini full satu badan. Yang mana Emiya Shiro dengan sirkuit sihir segede ini doang, dia bisa ngeluarin unlimited blood work. Betul. Gimana dengan sirkuit sihir sebesar itu? Betul. Nah, tapi gue juga penasaran, apakah ini sirkuit sihir untuk menyuplai mananya Ayaka Sajo, atau ini sirkuit sihir pengekang untuk jadi budak? Karena kan dijelasin kalau dia adalah budaknya Ainsburn. Yang mana itu juga sebenarnya belum terjawab juga. Iya, tapi kan ada narasi itu tuh di dalam animenya ya, kita bukan sedang teori. Dia adalah anak buahnya Ainsburn yang dikirim oleh Ainsburn ke Snowfield gitu. Nah, bisa jadi karena di mana Ayaka nggak tahu dia latar belakangnya seperti apa dan segala macamnya, ini bisa jadi sebuah sihir pengekang gitu. Karena diketahui mungkin, nah ini baru teori ya, mananya Ayaka itu sebesar itu. Iya, bisa jadi ya. Makanya butuh sirkuit sihir sebesar itu untuk mengekang dia. Teori. Izin teori dulu bentar. Izin kita berteori ya guys ya. Karena Ayaka sih menurut gua karakter yang paling anomali sih. Iya, itu anomali karena latar belakangnya nggak ketahuan. Sampai saat ini sampai animenya episode 9. Betul. Kita nggak tahu selanjutnya gimana. Betul. Dan gue berharap sampai 25 season ini. Iya, gue juga berharap sampai 25 sih season ini. Karena katanya novelnya belum tamat. Belum, novel dan manganya belum tamat. Jadi sekarang animenya berjalan berbarengan, ongoing bersama dengan manga dan novelnya. Parah pokoknya mah. Cuman katanya novelnya bentar lagi, udah dikit lagi. Kalau manganya kan baru sampai baru nyampe volume 6 kalau nggak salah di Jepangnya. Gitu. Volume 6 yang tebal-tebalnya tapi ya. Iya, yang gede-gede. Yang gede-gedenya. Kan gue cuma sampai volume 4 yang gue punya. Iya. Di Indonesia tuh baru nyampe volume 5. Di Jepang udah nyampe 7 atau 8 gitu, gue lupa. Udah lumayan jauh. Mungkin pertanyaan atau misteri selanjutnya di Fate Stray Fact, menurut gua itu adalah kehadiran Ainsburg mau ngapain? Iya, itu juga salah satu pertanyaan. Dan gua udah nyari di berbagai macam forum, nggak ada yang tahu alasannya apa. Ainsburg ke situ tuh ngapain? Iya. Ini boneka Ainsburg nih, Ainsburg ini ngapain? Itu misteri itu. Bahkan gue sampai nanya Google dia ngapain, dan Google nggak ada yang nggak tahu karena memang nggak dijelasin di novel ya, belum dijelasin. Maksudnya kalau emang cuman mau mengawasi, kayaknya nggak perlu dateng. Ya betul, kan bisa kayak Lord Melo. Bisa dengan informasi. Iya, yang penting perlu punya banyak mata-mata aja di sana. Kalau pengen ikut serta, udah penuh juga iya slotnya. Menurut gue sih kayaknya dia pengen ikut serta deh. Karena memanfaatkan Master Huawa. Enggak, dia tuh sebenarnya pengen ngambil slot True Berserker
Oh, Tapi udah pernah deal karena kan sebenarnya si masternya Wawa, masternya Tuba Seltzer itu adalah pemain tambahan. Oh, dia pemain Kan tambahan. diomongin Oh, sama iya, si iya. Francisca di episode 9 bahwa dia itu pemain tambahan yang nggak diminta gitu. Sama Ayaka. Iya. Jadi, lu kan cuma pemain cadangan gitu. Tapi pemain cadangannya cukup menarik kata Francisca. Ya, tapi Francisca benci Ayaka. Semua benci Ayaka. Sampai ke Valdez juga benci Ayaka. Ya karena anomali. Masuk tiba-tiba. Valdez itu ini ya, apa salah satu orang pemerintahan CIA ya? Enggak, orang pemerintah. Bukan CIA tapi ya. Bukan. Tapi ada campur tangan CIA ya? Ada. Ya pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika juga iya. Pokoknya pemerintahan federasi lah. Karena kan kalau yang si masternya fake caster itu bukan polisi federasi, bukan FBI. Oh iya. Tapi polisi stage, polisi kota. Polisi lokal. Polres kalau di Indo Polres. Polisi cuman provinsi doang. Tapi kan kalau di Amerika stage itu punya kewenangan khusus. Punya polisi sendiri, jadi punya peraturan sendiri segala macamnya gitu. Nah, FBI itu adalah polisi federasi. Iya. Seluruh Amerika polisinya satu, FBI. Sedangkan kalau di sini masternya fake caster itu cuman kepala polisi stage. Gitu. Misteri selanjutnya menurut gua adalah tujuan Amerika menciptakan Prem Cawan Suci. Nah, itu juga masih nggak dijelasin tuh. Iya, tujuannya Valdeus sih. Tujuannya Valdeus dan presiden udah pasti karena ada campur tangan presiden ternyata. Ada. Parah itu. Karena mau nggak mau kan, karena ini kan sebuah kota yang memang dibangun untuk jadinya lahan perang Cawan Suci. Karena dijelasin di episode 2 atau 3 ya gue lupa, yang pas pemanggilannya Gilgamesh, kalau si lahan ini Snowfield ini adalah lahan penuh sirkuit sihir. Kayak emang sengaja gitu. Kayak emang sengaja dibuat gitu kotanya di atas itu. Untuk dia perang Cawan Suci palsu ini. Iya, betul. Meskipun jadi asli. Yang jadi aslinya mesti gara-gara Francisca. Iya. Yang gobloknya Francisca. Tapi itu pun didukung sama pihak Amerika kok. Didukung. Buktinya kan Valdeus ngedukung Francisca buat ngelakuin itu. Meskipun Valdeus sama Francisca nih kelihatan hubungannya hanyalah sebatas bisnis ya. Iya, betul. Tidak lebih dari itu. Terus tujuan Amerika untuk bikin perang Cawan Suci itu apa? Karena nggak ada yang tahu juga sih. Siapa yang mau ada perang gitu di negaranya? Iya, betul. Gak ada loh. Jepang aja kan karena emang pertama kali perang Cawan Suci ada di Jepang. Iya, dan altar pemanggilannya adanya di Jepang. Punyanya si Ensberg. Enggak, altar pemanggilan bukan punya Ensberg. Oh iya, altar pemanggilan kan punyanya keluarganya Rin, Tosaka. Tosaka. Dan altar pemanggilannya kan adanya di Jepang, altar pemanggilannya. Makanya selalu di Jepang. Ini adalah yang pertama, yang gua tahu ya, ini adalah yang pertama. Dan di setiap universe pun ini yang pertama di luar Jepang. Iya, Fate Grand Order Jepang. First Ordernya di Jepang. Ya sisa-sisanya memang dunia ya wajar gitu. Terus juga di Prototype juga di Jepang. Samurai Renan Jepang. Jelas. Bahkan yang pertama aja di Jepang kejadiannya. Pas pemanggilan Cawan Suci pertama. Amerika sih emang begitu aneh yang. Iya, ngebingungin sih. Nggak di live, nggak di dunia Fate sih aneh. Aneh memang. Pengen perang dunia 3 kan aneh gitu. Iya, gue sih cukup nggak kaget kalau misalkan pas ditunjukin presidennya Jepang Trump. Presiden Amerika Trump gitu ya. Presiden Amerika Trump. Strike ya. Itu bakal lucu banget sih. Emang pengennya perang. Anjing, nggak perang nggak usah gitu, jangan gitu. Ini YouTube kan punyanya Amerika. Oh iya lagi udah. Nanti kalau kita bikin konten di TikTok baru, itu punya Cina soalnya. Enggak, punya Singapura. Oh iya, punya Singapura. Kan kalau punya TikTok Douyin. Punya Cina tuh Douyin. Oh iya benar. Beda. Ya gitulah pokoknya, guys.
Oke, dah. Kita sudah bahas semua anomali dan fakta-fakta unik di Fed serta misteri yang belum terjawab. Ya, kita akan bahas servannya kali ini. Yap, betul. Ada total 13 servan 13 ya. bersama dengan The Watcher ya. Kita tidak menghitung Sigma soalnya. Karena Sigma terus servan tapi master. Bingung. Kita nggak usah masukin lah karena dia punya servan sendiri juga kali punya Watcher. Kita mulai dari false dulu. Kita mulai dari fake servannya dulu. Dari fake servannya dulu. Pertama ada Gilgamesh sebagai fake archer ya. Sebagai fake archer. Ini tuh sebenarnya latar belakangnya kan dia rajanya Uruk kan, raja Mesoneria yang dianggap sebagai raja para pahlawan. Ya. Dan itu udah diumumin dari pas masih di Fate Zero. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngejelasin banyak banget lah. Kalau kalian nonton Fate Zero ya. Iya. Cuman yang unik di sini adalah Gilgamesh ini pertama kalinya dia terpanggil sebagai servan bersamaan dengan Enkidu. Iya itu yang seru. Itu yang seru. Karena ternyata di masa lalunya pas mereka belum masih hidup, mereka tuh sahabatan. Tapi berantem. Itu epic jujur. Itu dijelasinnya di ini kalau nggak salah di Grand Order-nya Babylon. Oh iya, ada di kalau kalian nonton di Grand Order Babylon itu dijelasin sedikit lah tentang masa lalunya Gilgamesh dan Enkidu. Tapi Enkidunya mati. Udah mati pada saat itu. Iya, udah mati. Di Babylon udah mati. Tapi memang dijelasin jadi ada namanya sebuah karya sastra yang ngejelasin nih Gilgamesh dan Enkidu ini namanya Ethic of Gilgamesh. Nah, di sini dijelasin bahwa gimana caranya Gilgamesh temenan sama Enkidu, terus gimana akhirnya Gilgamesh bermusuhan dengan Enkidu gitu. Sebenarnya sih lebih ke perbedaan visi misi sih mereka berdua tuh. Karena Enkidu lebih suka perdamaian, sedangkan Gilgamesh pengen ngeluasin wilayah kerajaannya Uruk gitu. Makanya kan kesannya sombong, galak. Tapi pas lo nonton yang di Babylon kok lebih sopan gitu. Karena itu benar-benar kejadiannya pasca banget kematian Enkidu gitu. Masih masa berkabung lah. Next ada False Lancer ini ada Enkidu temennya langsung. Nah, Enkidu dia sebenarnya apa sih? Dia itu makhluk apa? Iya. Karena dia bukan manusia, betul. Dia itu adalah setengah dewa, tapi bukan setengah manusia, setengah monster. Oh, dia setengah dewa dan setengah monster ya? Betul, setengah binatang lebih tepatnya. Wujud aslinya nih yang ini, wujud aslinya itu berbulu sebenarnya. Bentuknya kayak banteng, kayak Minotaur. Mirip-mirip Minotaur gitu, berbulu, lebat. Tapi itu ada di Fate. Di Fate nggak ada. Fate yang Enkidu yang dijelasin di Fate cuman yang Fate cuman Enkidu yang kita lihat. Enkidu yang ganteng ini. Iya. Cuman kalau yang aslinya yang di sejarahnya gambarannya itu bentuknya kayak Minotaur bertanduk gitu, berbulu, tebal, sebadan-badan gitu. Jadi beneran kayak monster sebenarnya. Oh, yang asli mah. Yang aslinya. Karena emang nggak ada wujud manusianya. Itu bentuknya humanoid ya, maksudnya berdiri dengan dua kaki dan punya dua tangan. Next. Ini seru nih. False Rider. False Rider ini apa sih? Dia bahkan nggak punya nama. Oh, punya. Namanya itu adalah Pale Rider. Oh, Pale Rider namanya Pale Rider. Pale Rider ini adalah salah satu dari 4 bencana alam Four Horsemen of Apocalypse. Apa itu? 4 penunggang kuda bencana alam. 4 penunggang kuda bencana. Jadi dia adalah salah satunya. Dikatakan bahwa dia adalah pembawa wabah. Ya, salah satunya adalah Black Death. Terus juga yang ngebunuh Eropa tuh banyak selain Black Death apa ya? Kayak dancing apa sih? Gue lupa deh. Dancing Syndrome. Yang mana satu kota joget-joget sampai akhirnya mereka mati dan pingsan dan mati gitu. Itu tuh salah satunya mereka yang bawa. Dia yang bawa. Tapi yang paling kelihatan sih Black Death. Black Death. Ya, di anime juga ada Black Death. Lebam-lebam hitam tuh di anime, nah itu Black Death. Itu Black Death.
Nah, salah satunya secara secara pandangan orang-orang zaman itu yang bawa Black Death itu adalah si Pale Rider ini, salah satu dari The Four Horsemen of Apocalypse gitu. Iya. Penunggang kuda kiamat tuh disebutin di sini. Dalam kitab Wahyu ajaran Kristen. Oke. Gitu. Next, ini seru nih, ini juga lucu nih. Ada Volcaster atau Alexandre Dumas. Oh ya, Alexandria apa Alexander? Alexander Dumas. Alexander Dumas, salah. Ini adalah seorang penulis dari Prancis. Penulis, guys. Lagi-lagi caster diperankan oleh seorang penulis ya. Yap, setelah tiga. Fat Apple kan ada 2. 2. Ya kan, caster hitam, caster merah, dua-duanya sama-sama penulis. Oh iya. Yang caster hitam penulis ya? Caster merah kan Nostradamus. Caster hitamnya siapa ya? Gue lupa deh. Oh, Vlad ya? Enggak, Vlad Lancer ya. Gue lupa, pokoknya ada deh caster hitam gitu. Gue lupa lah. Terus ada sebelumnya ada lagi nggak sih? Gak ada, kayaknya Fat Apple doang deh yang pakai caster penulis. Oh iya, sama ini false lagi. Tapi bedanya dia dengan Nostradamus adalah dia penulis dari abad ke-19. Dari sekitaran tahun 1800-an something gitu. Karya-karya yang paling terkenalnya adalah The Three Musketeers. Tahu nggak lu? Nggak tahu gue. The Three Musketeers itu cerita tentang 3 pahlawan yang pengen ngerubah sebuah kota jadi kota damai lah. Intinya gitu. Cuman sama satu lagi sih, dia itu terkenal sebagai penipu. Jadi dia suka banget ngeplagiat tulisan-tulisan orang untuk jadi tulisan dia. Itu kenapa salah satu Nobel Phantom atau kemampuan si Alexander Dumas ini di Fast Fact adalah ngerubah sesuatu yang palsu menjadi setengah asli. Ya, dan dia juga bisa bikin Nobel Phantom. Iya, betul. Itu bisa bikin setengah asli ya, hampir sempurna lah, hampir kayak asli gitu. Karena memang sejauh ini yang diperlihatkan kemampuannya adalah membuat Nobel Phantom. Iya. Membuat senjata Nobel Phantom yang nyaris setara dengan Nobel Phantom asli. Ya. Gitu. Betul. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di masa lalunya memang dia terkenal sebagai orang yang suka ngeplagiat buku-buku atau novel-novel terkenal. Yap. Gitu. Makanya kepotannya adalah menulis ulang sesuatu. Betul. Selanjutnya ada fake assassin yang tadi juga udah kita bahas. Ya. Adalah salah satu kandidat Hasan Isabah, tapi gagal karena dia harusnya adalah kandidat Hasan Isabah ke-19. Harusnya ke-19 tuh dia. Harusnya dia. Tapi karena dia punya hawa nafsu yang tinggi, jadinya dia gagal jadi yang ke-19. Tapi dia punya kekuatan hampir setara dengan 18 Hasan Isabah sebelumnya. Makanya dia sebenarnya powerful banget, kuat banget gitu. Iya. Cuman gagal dari Hasan Isabah karena masih nafsu. Tadi kita udah bahas ya. Itu cukup lah. Ada selanjutnya false berserker, betul. James the Ripper. Tuh, seorang pembunuh berantai dari Inggris sekitaran abad ke-18, 1700 sampai 1800-an. 1800. 1898 tepatnya. Berarti abad ke-19 di London, yang mana sampai sekarang kita masih nggak tahu siapa orang. Wujudnya apa, fake mana kita nggak tahu. Kalau wujudnya sebenarnya bisa terlihat dari orang-orang di sekitarnya tahun itu sih. Ya, karena kan kalau lo lihat bagaimana Jack the Ripper digambarkan di pop culture sekarang, itu ya selayaknya pria London di tahun segitu. Gitu. Cuman wajah aslinya, wajah pastinya nggak ada yang tahu. Ya, gitu. Bahkan di animenya juga dia nggak pernah nunjukin wajah asli karena dia juga nggak tahu. Iya, bahkan pada saat dia dapetin calon suci nanti, kalau menang, dia tahu dia siapa. Iya, cuman itu tujuannya. Dan salah satu misterinya Jack the Ripper adalah kita masih nggak tahu berapa orang yang udah dia bunuh.
Iya betul. Karena ada asumsi bahwa dia cuma ngebunuh 5 orang, 7 orang, 12 orang, 16 orang. Banyak lah gitu. Banyak asumsi-asumsinya. Karena caranya unik tapi masih bisa ditiru oleh orang gitu. Iya. Jadi unik lah. Ini salah satunya cukup unik. Karena sebenarnya Jack the Ripper kita pernah muncul loh. Di Revive Apo, tapi Jack the Ripper-nya bocah. Iya, dan bocah. Dan itu bohong, itu bukan Jack the Ripper yang asli. Dan dia jadi assassin di situ. Ya, assassin hitam. Assassin hitam. Dia jadi Jack the Ripper, tapi Jack the Ripper-nya bohong. Sama seperti di anime sebelah, Record of Ragnarok. Oh iya, betul. Ada Jack the Ripper juga, tapi bukan Jack the Ripper yang asli. Jadi kalau kalian lihat sebuah Jack the Ripper digambarkan punya wajah, itu kemungkinan besar adalah Jack the Ripper palsu. Yang asli cuma di Fast Effect. Iya betul. Salah satu yang asli adalah di Fast Effect. Dan di Assassin's Creed Syndicate DLC. Anjing, kenapa jadi bahas game? Bangsat. Lanjut. Next, ada True Archer yang tadi kita bahas juga. Ya, kita masuk ke segmen True sekarang. Karena tadi udah 6. Kenapa nggak ada Saber? Ya. Itu juga salah satu keunikan tuh di sini. Tidak ada namanya Fake Saber. Karena kalau ada jadi asli. Jadi asli tanpa True. Oh iya, jadi perang cuci asli tanpa adanya True Servant. Betul. Emang kenapa sih harus ada Saber? Ya karena untuk melengkapi. Bukan salah berarti pertanyaan gua. Kenapa nggak ada Saber? Karena tadinya mau dijadiin palsu. Bukan. Kenapa harus Saber yang tidak ditiadakan? Karena Saber kenapa nggak role lain yang ditiadakan? Karena katanya Saber adalah servant terkuat, biar balance perangnya. Dan satu hal, hampir di semua series Fate, bahkan semua series Fate, MC-nya adalah masternya Saber. Iya betul, betul anjing. Tapi ya kecuali satu, Fate Stay Night alternatif. Stay Night alternatif. Yang cuma ada di game. Ya cuma ada di game ya. Yang mana kita main jadi masternya Lancer, masternya Cuculin. Itu doang. Satu-satunya yang gua tahu kalau MC Kit, MC Fate tapi bukan Cyber. Tapi emang kita nggak hitung Grand Order ya, Bu. Itu mah itu udah beda universe yang berbeda lah. Bukan anomali ya. Argumen yang menurut gua aneh adalah Saber servant terkuat karena selama perang tetap seimbang. Dan kalau lu lihat yang dulu-dulu ya, yang jadul-jadul, nggak selalu menang kok. Di Fate Zero juga kan dia hampir kalah. Iya, hampir kalah lawan Gilgamesh. Lawan Lancelot, lawan Berserker juga hampir kalah. Seri kan sebenarnya kemampuannya mirip. Iya. Lawan Dermoon, Lancernya juga tipis-tipis. Tipis-tipis banget anjing. Iya. Kalau nggak ngalah itu Dermoon kalah. Iya. Dan Dermoon belum pakai Gaybolt ya. Belum pakai Noble Phantom-nya itu. Makanya menurut gua argumen Saber sebagai servant terkuat tuh agak mesti dipertimbangkan sih. Masih harus dipertimbangkan. Apalagi dengan kemunculan True Saber-nya adalah Richard. Yang mana kalau dia nggak punya 2 Noble Phantom juga kurus banget kan. Cuman modal tampang doang tuh. Iya betul. Kita bahas terus sekarang True Servant. Ada True Archer di sini, yaitu harusnya adalah Heracles. Tapi gua nggak tahu ini timeline Heraclesnya atau Heracles yang mana. Iya. Karena Heracles kan timelinenya panjang tuh. Dari sebelum dia masuk ke Olympus sampai akhirnya dia dikasih misi sama Hera, sampai diakui oleh Zeus sebagai anak. Itu tuh panjang banget timelinenya. Dan gue nggak tahu ini yang mana nih, Heraklesnya yang mana yang diambil. Oh iya, karena kelihatan banget Heraklesnya di sini pakai panah. Nah berarti harusnya ini adalah Herakles dari salah satu misi yang dikasih oleh Hera. Karena ada salah satu misinya Hera, Herakles itu bawa panah di situ. Karena biasanya bawa pedang, bawa perisai. Nah
Di salah satu misi ini dia bawa panah. Kalau nggak salah dia harus ngalahin singa apa gitu. Nah disitulah dia harus bawa panah. Cerberus yang dia bawa itu apa berarti? Cerberus yang dia bawa itu salah satu misinya Hera. Oh. Misinya Hera adalah menangkap Cerberus. Membawa Cerberus dari membunuh apa membawa gitu, gue lupa. Membunuh Cerberus yang mana peliharaannya Hades. Itu salah satu misinya Hera juga. Gitu. Makanya kemungkinan besar ini adalah Herakles pada saat dia lagi ngejalanin misi dari Hera. Iya. Gitu. Yang ternyata pada saat pas banget setelah dipanggil, dia dipaksa untuk membenci manusia. Itu dia yang bikin dia akhirnya jadi Avenger. Gila kata gua mah. Ya, anomali. Mau gimana? Gila itu dipakai tiga-tiganya. Gue pas pertama kali ngeliat itu kan, gila dipakai sih 1, 2, 3 anjing kata gue, bangsa tiga-tiganya. Goblok kata gue mah. Gue kira tuh dipikirin bakal ya udahlah pakai 2 maksimal ya gitu saya kan. 1. Tiga-tiganya anjing. Aneh tuh sumpah tuh. Anomali tuh. Gara-garanya sih dia ini sih, kenapa di itu kan dimintain untuk membenci manusia karena si si masternya juga benci sama manusia. Masternya tuh apa sih? Dia vampir juga lihat? Gue nggak tahu tuh apa. Kayaknya sih semi manusia buatan deh. Kayak soalnya matanya nggak kayak gitu. Nggak kayak manusia matanya. Iya. Kalau gue sih ngerasanya kayaknya dia homunculus deh. Kayaknya ya. Itu juga misteri tuh. Iya, dia siapa? Ya udahlah, kita lanjut aja ke True Rider. Hippolyta ini adalah seorang demigod sama seperti Herakles. Dia adalah ratu dari Amazonian atau suku di mana tidak adanya laki-laki. Suku Amazon, suku Amazonnya. Tapi suku Amazon yang di sini adalah suku Amazon yang kita dengar dari folklore, bukan dunia nyata. Iya, oke. Gitu. Jadi kayak kalau kalian nonton One Piece ada Amazon Lily. Nah, bentuknya kayak gitulah, dimana isinya hanya perempuan doang. Gitu. Seperti Amazon yang kalian dengar di pop culture. Bukan dari dunia nyata. Karena suku Amazon dunia nyata biasa aja gitu, kayak suku-suku primitif pada umumnya aja. Kalau nggak salah si Hippolyta ini anaknya Dewi Ares, dewa perang. Dan matinya dibunuh sama Herakles. Emang betul. Lebih tepatnya Herakles diperintahkan oleh salah satu dewa besar, terutama Ares, untuk ngebunuh Hippolyta, biar tidak ada demigod yang memimpin manusia. Karena ditakutkan adanya demigod yang memimpin manusia, itu ditakutkan adanya revolusi nantinya. Adanya ketidaktakutan lagi manusia terhadap dewa. Gitu. Oke. Karena kemampuan demigod hampir setara dewa dan bahkan bisa nyaingin gitu. Ya. Kayaknya nyaris lepas tuh. Aman. Dikencangin lagi aja. Wih, lepas. Makanya. Aman. Next, the true caster adalah Francois Prelati. Ini caster OP ini. Anjing ya. Kan ini salah satu caster yang paling OP sih. Karena gue jarang lihat caster OP kan. Kecuali Merlin. Ya udahlah, Merlin mah dia adanya juga di Grand Order. Babylon doang lagi. Kenapa dia dipanggil Babylon? Dia belum lahir. Betul. Dan kayaknya sampai sekarang dia masih hidup deh. Kayaknya ya. Jadi Francois Prelati ini adalah seorang pendeta dan alkemis. Alkemis itu adalah sebuah salah satu cabang ilmu sihir yang menggunakan ilmu kimia. Gitu. Dari Italia di abad 15, berarti sekitaran tahun 1400-an. Dia adalah teman dekat dan pengaruh buruk bagi Gilles de Rais. Ini adalah caster dari Fate Zero. Nah itu, ternyata ada hubungan kan. Pas gue baca, loh kok gini ceritanya. Gila. Ternyata pemilihan si Francisca dan Francois ini tuh bukan sekedar
tipu belaka gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba ada orang random mau manggil caster atau ada orang random yang mau bikin cawan suci. Ternyata enggak, Francisca ini ternyata ini gua nggak tahu ini spoiler atau bukan. Karena ini dijelasinnya di novel. Ternyata Francisca ini, harus spoiler sih. Francisca ini tuh bikin perang cawan suci palsu ini bikin jadi asli adalah karena ngelihat Fuyuki di mana ada temennya terpanggil. Dia ngerasain mana temennya di Fuyuki. Makanya karena kan sebenarnya Francois ini kan masih hidup kan, yaitu adalah Francisca. Ya, Francois ini tuh sebenarnya bukan masih hidup sih, dia ngebelah dirinya jadi dua versi, di mana Francois adalah versi cowoknya, Francisca adalah versi ceweknya. Jadi dia menggunakan sistem alkemianya dia untuk membuat jiwanya terbelah jadi dua. Sebenarnya nggak terbelah jadi dua juga sih. Gua baca penjelasan tentang Francisca ini, dia tuh mindahin jiwanya ke tubuh selanjutnya, begitu terus sampai era saat ini. Kayak si siapa namanya? Kayak si Geto ya? Kok di Jujutsu siapa? Siapa ya di yang Jujutsu otak ya? Iya kayak gitu. Yang mana dia akan terus-terusan hidup ya? Dia bakal abadi, setengah abadi. Oh iya. Bisa mati, mungkin bisa, tapi nggak tahu caranya. Bisa matinya adalah pada saat dia tidak dapat melakukan prosesi ritual permindahan tubuh. Ya, itu bisa jadi tuh. Dan kenapa Francisca akhirnya bisa menggalakkan Pois yang mana ini ada tubuh pertama dia? Ya karena udah mati. Terhitungnya mati oleh cawan suci. Terhitungnya mati. Itulah kenapa Francisca sama Francois bisa dibilang dua orang yang sebenarnya satu. Otaknya satu, tubuhnya dua tapi otaknya satu. Dan kemampuannya Francois ini sih OP, jujur. Bersaing dia sama Shisui. Betul. Shisui Naruto sih bersaing. Genjutsu mainnya dia. Dia bisa bikin realm. Realita palsu. Anjing yang kemampuan terbesarnya dia adalah dia bisa bikin realita palsu. Gila. Itu yang gue OP. Itu yang gue pikirin ya. Ini nih servant ini nih berantemnya tuh bakal sekeos apa gitu. Kan kita udah lihat di episode 9. Iya, tapi kan itu baru sedikit dari kekeosan. Iya, dan yang muncul baru satu true servant. Iya. Dua true servant dengan satu false servant yang bertarung. Dua Gilgamesh. Dua. Ada Saber, Archer kalau untuk true-nya. Yang fake-nya ada Archer sama Berserker. Iya benar itu Berserker. Sebenarnya di tempat itu ada True Lancer dan True Assassin juga. Full Assassin. Cuman dia pergi jauh, agak jauhan. Dia nggak ikut perang. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan masternya. Fumika. Masternya False Assassin. False Rider. Iya. Si Pale Rider. Karena lagi koma. Itu gila sih, itu chaos. Dan baru segitu. Iya. Kita belum ngelihat gimana pertarungan Gilgamesh, Enkidu sama Huwawa. Nah, kita belum lihat itu karena ada scene di mana Huwawa ngelawan si True Archer. Iya, True Archer. Si Archiles. Dan itu dipotong di tengah-tengah pertarungan sama Francois, Asu. Dan Francois bisa motong. Iya. Bisa motong satu pertarungan dari dua true servant. Iya. Yang mana itu pertarungan gede banget, itu sampai pabriknya hancur kan. Pabriknya si Archiles. Artinya Francois ini mampus. Gue bahkan mikirin gimana. Kita nggak usah ngomongin sepele manggil servant palsu mah, basic. Ini bisa bikin realita sendiri. Gang lagi udah. Lu bayangin ya, dua tubuh, satu kepala. Mereka nggak harus saling kerja nggak usah kerja sama ala-ala anjing. Orangnya satu. Otaknya satu. Mereka nggak harus pakai nggak harus pakai command spell buat ngirim satu sama lain.
Itu mau ganti-gantian juga turunnya bisa. Iya, orang kemampuannya sama. Dan ini adalah master paling kuat yang pernah ada, tau. Iya ya. Iya juga kalau dipikir-pikir. Karena kan masternya adalah servant itu sendiri ya. Betul. Ini master paling kuat. Dibanding Emiya Zero malah menurut gue Francisca yang paling kuat. Ya. Ini bikin realmnya nggak kayak Animated Blood World ya, yang bahkan Zero aja nggak bisa ngendaliin. Iya, ini bisa dikendaliin. Ini bahkan lu bisa ngendaliin besar tubuh si pemilik realmnya. Dia jadi gede, jadi raksasa tuh bisa. Oh, tapi satu realm yang dibikin sama Francois ini adalah palsu. Iya, palsu. Nggak kayak Emiya Zero yang memang asli. Dunianya dunia asli gitu. Kalau di sini tuh nggak, realmnya palsu. Itu doang. Nanti tetap OP. Tetap OP lah. Lu bisa ngelerai pertarungan 2 servant squad itu sih anjing. Dan caster lo. Karena kayaknya Fate Strength Fake ini yang perangnya paling chaos menurut gua. Chaos karena ada 13. Karena ada 13, terus rata-rata setengah dewa. Iya, rata-rata setengah dewa, penjaga, macem-macem lah. Bahkan kemampuannya banyak, meskipun bukan setengah dewa, kemampuannya mirip setengah dewa. Iya. Nih, seperti yang akan kita lanjutkan. Iya, betul. Ada The True Assassin, Hasan Isabah. Ini seperti yang tadi kita jelasin, ini bukan Grand Servant ya. Iya, betul. Ini bukan Hasan Isabah, Old Man of the Mountain, tapi ini Hasan Isabah yang nama lainnya adalah ini Hasan of the Itoshi Casting Shadow. Nama lainnya itu. Jadi ini bukan Hasan Isabah yang Grand Servant. Nggak sekuat itu kok. Ini Hasan Isabah keberapa? Salah satu dari 19 Hasan Isabah setelah Hasan Isabah yang asli. Nggak tahu yang keberapa ya. Tapi ini figurnya beneran ada. Salah satunya figurnya nyata gitu. Iya, oke. Tapi gila sih ini. Yang ini aja udah OP. Tapi ya emang Hasan Isabah yang ini belum dikasih lihat. Belum dikasih lihat sih memang. Selama episode berjalan belum dikasih lihat. Tapi kita bisa berkaca dari Hasan Isabah yang asli. Hasan Isabah yang yang Fate Zero. Itu kita bisa berkaca di situ aja. Atau bahkan kita bisa ngelihat salah satu kandidat Hasan Isabah ya tadi. Oh iya, Fake Assassin. Fake Assassin aja udah sekuat itu. Yang mana dia bukan Hasan Isabah. Tapi ini Hasan Isabah punya julukan. Berarti kan kuat dong. Ya, harusnya kita lihat nanti dia berperang kayak gimana. Karena sampai detik ini belum ada pertarungannya dia. Next ada True Berserker Huwawa atau Humbaba. Adalah penjaga hutan dari mitologi Sumeria. Yang juga adalah hutan yang dipakai sama Enkidu buat hidup. Sampai sebelum ketemu Gilgamesh. Gitu. Bentuknya itu sebenarnya monster raksasa yang diperintahkan oleh dewa untuk menjaga hutan tersebut. Nah, dia adalah salah satu tokoh yang juga ada di Epic of Gilgamesh gitu. Jadi di sini ada 3 tokoh dari satu mitologi yang sama, yaitu Epic of Gilgamesh dari Sumeria. Gitu. Tapi dia akhirnya dibunuh sama Gilgamesh dan Enkidu. Mungkin kan kamu gagu atau apa ya, gue juga nggak ngerti. Dia sempat ngamuk sih. Di ceritanya dia sempat ngamuk, hampir menyerang Babylon. Jadi makanya Enkidu dan Gilgamesh ngebunuh dia. Dan posisinya Huwawa atau Hubaba ini digantikan oleh Enkidu. Oh gitu. Iya. Makanya di ceritanya kenapa Enkidu dan Gilgamesh itu sempat bermusuhan, karena Enkidu ngelihat di hutan ini banyak akibat-akibat perang yang tidak terlihat pada saat dia ada di kerajaan. Iya. Makanya sempat beda misi. Nah, salah satu penyebabnya adalah kematiannya Huwawa ini. Yap, betul. Dan harusnya kan dia monster ya. Pas muncul di Fate Strength Fake robot. Iya anjing, dia jadi Gundam. bangsat. Gak tahu ya, mungkin untuk estetika sih, udah pasti. Karena mempermudah penggambaran. Karena kan kalau monster harus berambut dan segala macamnya repot gitu.
Apalagi kan monsternya monster hutan, kemampuannya kan udah pasti berhubungan dengan kehutanan kan. Atau ini untuk jadi ancaman kayak kelihatan OP. OP nih, Emang OP sih ya, emang OP Emang OP memang. sih. Kan dia ngancurin satu pabrik sendirian aja. Iya sih ya. Dan itu pabrik supply mananya Arsiles. Betul. Dan gua nggak tahu tuh suplai mananya dari mana lagi. Betul. Kayaknya sih ada lagi sih di bawah tanah. Ya masih banyak, Kayaknya. masih banyak. Yang terakhir, Nah, ya ini adalah my favorite servant all the time. Ya, my favorite. Adalah True Saver, Richard the Lionheart, Raja Inggris pertama. Iya, Raja Inggris pertama. Raja Inggris Richard pertama. satu. Kan Arthur nggak dihitung. Betul, karena dianggap pada saat zamannya Richard, Arthur itu dianggap sebagai sebuah mitologi. Yes. Dan hanya bualan meraka. Nah, Richard ini, jadi lo yang jelasin dah. Jadi bisa dibilang Richard the Lionheart ini adalah satu-satunya servant yang keasliannya bisa divalidasi ya. Di mana? Di sini. Effect. Enggak, Hasan Isaba ada aslinya. Oh iya benar juga ya. Francois juga ada aslinya. Oh sama ini Ripper kan Jack Ripper belum ada sih. Udahlah. Aaron Dumas. Iya. Iya, betul. Hanya beberapa sih yang dari mitologi. Hanya beberapa yang dari asli. Oh iya ya. Sisanya yang lain yang tidak mitologi itu. Ya itulah. Boleh jelasin lah. Richard the Lionheart. Gue juga nggak banyak tahu. Gue cuma favoritin doang. Goblok. Jadi Richard ini atau Richard pertama adalah raja pertamanya Inggris udah pasti. Yap. Dan dia dikenal pada saat memimpin perang salib ketiga melawan Uni Emirat Arab yang pada saat itu masih dipegang oleh Kesultanan Islam. Yap. Gitu. Bukan Uni Emirat Arab sih, pokoknya daerah situlah pokoknya. Daerah bagian situ, Timur Tengah situ yang masih dipimpin oleh Kesultanan Islam. Yang dibantu oleh juga Hasan Isaba perangnya. Oh iya. Karena Hasan Isaba itu terkenal karena pada saat perang salib. Gitu. Nah, di sini Richard kalah sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalah. Cuman dia akhirnya bisa menaklukkan beberapa wilayah di Eropa lain. Gitu. Selain daerah Timur Tengah. Dan di anime ini Richard the Lionheart digambarkan sangat terobsesi sama Raja Arthur. Ya. Itulah kenapa novel Phantom dia Excalibur. Emang iya. Itu juga nggak tahu tuh. Ini Excalibur ini novel Phantom atau cuman kemampuan biasa? Ya, cuman jurus doang. Itu kita masih belum tahu, itu misteri itu. Iya. Ya, gue sih baca subtitlenya waktu itu dijelasin kalau itu novel Phantom. Novel Phantomnya yang satu. Salah satunya. Ya, kan dia punya dua. Nah, salah satunya itu nyepam Excalibur. Lo jelasin dong gini. Kalau Richard Lionheart itu ternyata bukan Richard yang seutuhnya. Emang iya ya? Richard yang terpanggil sekarang itu bukan Richard yang seutuhnya. Tapi ada dua jiwa di tubuh itu. Iya, emang. Tapi kan tetap bisa dibilang Richard. Iya, tapi tidak utuh. Tubuhnya tuh tidak utuh. Cuman ada eksistensi lain gitu. Jadi dia harus berbagi tubuh dengan eksistensi lain, jiwa. Itu makanya yang bikin dia punya dua Nobel Phantom tuh itu. Karena ada tubuh satu lagi di dalam Richard. Ada eksistensi lain. Gue nggak begitu banyak tahu sih Richard pertama ini. Karena source materialnya. Source materialnya sebenarnya lumayan banyak lah, karena Inggris balik lagi. Enggak, source material dia sebagai servant. Oh, kalau itu iya. Cuma kan maksudnya sebagai sejarah. Kalau sebagai sejarah pasti banyak. Banyak karena ya Raja Inggris tahun itu sebenarnya harusnya udah ada penulis yang nyatetin. Enggak, source material dia sebagai servant itu nggak ada. Di mana? Grand Order. Grand Order juga nggak terkenal banget. Iya. Grand Order juga dia nggak banyak main sih. Nggak ada bahkan. Ada. Oh ada pas lawan Solomon. Udah itu doang kan? Iya. Dan itu pun dia jadi kroco ini. Barengan sebelahan sama Nero dan kawan-kawan itu. Makanya source material Richard sebagai servant tuh nggak ada. Sama kenapa gue nggak begitu suka Richard? Maksudnya Richard sebagai sosok ya, sebagai tokoh. Oh, sebagai tokoh ya, sebagai tokoh bukan servant. Sebagai tokoh karena gue memang nggak begitu suka ceritanya Inggris, cerita masa lalunya Inggris gitu.
Gue lebih suka versi yang Arthur yang Iya. mitologi banget gitu. Yang keasliannya Dipertanyakan. dipertanyakan. Ya 50-50 lah keasliannya Raja Arthur dulu. Sebenarnya bisa dibilang orang yang tahu Arthur ini ada apa enggak ya Richard. Tapi Saat Richard ini nggak pernah ketemu Arthur. Oh iya, dia juga nggak pernah ketemu Nggak Arthur pernah. ya. Kan diceritainnya dia cuma pernah ketemunya Merlin Secara anime. anime ya. Secara secara series anime. dia cuma pernah ketemunya Merlin. Merlin itu akan jadi gurunya Arthur sebenarnya. Yang jadi gurunya Arthur, di mana dia half manusia dan half succubus. Iya, House Succubus. Iya, makanya dia umurnya panjang banget. Iya. Dan Richard ini by the way jauh ya dari timelinenya Arthur tuh Iya, jauh banget, jauh banget. banget. Sekitaran ratusan tahun Mm-mm. gitu. Hah? Dia perangnya emang Saladin. Saladin yang mana ya? Tahu Belhadus. Ya dan Nggak tahu kita. Nih, Nih. inilah. Karena harusnya ada True Lancer, tapi ternyata True Lancernya adalah tokoh dari anime-nya. Iya, betul. Yang mana itu nggak ada cerita Nggak ada. aslinya. Kita nggak ada source material ya. Ya, nggak ada source material aslinya, Mm-mm. yaitu adalah Sigma. Sigma True Lancer-nya Sigma. Dia adalah True Lancer dan Master of Lancer. Master of Watcher. Enggak, Master of True Lancer. Oh iya, oke. Master of True Lancer dan dia True Lancer itu sendiri. Tapi dia punya double peran ketiga. Iya. Itu adalah Master of the Watcher. The Watcher, apa itu The Watcher? Yap, itu adalah entitas misterius Ya. yang mengawasi jalannya perang cawan suci. Iya. Mengawasi saja Tapi sumpah ini gue agak bingung ya. Perannya The Watcher-nya kan mirip-mirip The Rulers ya. Iya. Tapi kenapa beda? Kenapa dibedain gitu maksud gue? Apakah karena biar bisa dipanggil aja deh? Karena kan ruler kan nggak bisa dipanggil, nggak boleh dipanggil kan? Bahkan nggak bisa juga sih, karena dia akan muncul sendiri kalau Iya. emang nggak ada pihak gereja di dalamnya. Dan kan ada gereja yang jadi Iya. pengawas. Buat apa Buat apa The Watcher ada lagi gitu? Teori gua adalah The Watcher ini ada untuk bikin Sigma jadi True Lancer. Oh, buat biar ada aja gitu. Iya. Ini teori gua. Karena ya Sigma yang jadi True Lancer-nya Iya. nggak bisa dia bersaing sama minimal Richard deh. Susah. Jangan Richard dulu dong, yang lain lah. Siapa? Wawa lah. Wawa lagi lu goblok. Enggak, kita kan selama kita nonton anime ini kan Iya. diperlihatkan kalau yang paling lama adalah Richard. Sebenarnya yang paling lemah adalah Hippolyta sih. Hippolyta lawan Archer yang pas awal-awal aja agak ngap-ngapan itu. Iya sih ya, Hippolyta ya, bener ya. Ya udah Hippolyta deh. Sigma lawan Hippolyta deh sekarang nih. Matilah. Matilah. Karena senjata Sigma untuk saat ini adalah Watcher. Enggak, maksudnya senjata bukan senjatanya adalah informasi. Iya. Udah itu doang. Betul, iya ada lagi. Nggak bisa dibawa ke perang lah bahasanya. Face to face tuh nggak bisa, tapi kalau sebagai informan, wah itu Biar nantinya yang ngurus adalah si false assassin atau si siapa? Saber gitu. Ya itu bisa tuh. bisa. Makanya menurut gua keberadaan The Watcher ini adalah untuk menjadikan Sigma sebagai True Lancer. Oh iya. Menurut gua. Ya tahu. Nggak tahu sih. Tapi kan mau diomongin nggak? Apa? Spoilernya? Jangan deh. Ngomongin aja lah. Jangan deh. Ini spoiler untuk yang bahkan udah nonton animenya ya. Iya. Kalau mau, nih skip aja, skip. Skip. Udah ini udah pembahasan kita udah habis jadi nih. Ya ini pembahasan udah habis. Pembahasan udah habis. Mau ditutup Sebenarnya ya udah silakan hapus dah, udah pergi. Langsung pergi juga nggak apa-apa deh. Ini spoiler untuk yang bahkan udah nonton animenya. Adalah akan ada Master Lancer. Yap, Dan betul. bukan Sigma. Ada master dari True Lancer yang mana True Lancer-nya Sigma. Tapi dia juga Master of Lancer. Tapi kok ada masternya lagi? Ini gimana? Nah, ini konsepnya nggak ngerti kita. Dan itu baru dijelasin di novel. Gue udah cek tadi ternyata baru di novel loh. Belum ada di manga. Di manga belum. Anjing. Jadi wujudnya nggak ada. Belum ada. Ada sebenarnya kalau lu lihat di wiki. Ya memang. Itu kan ada gambaran dari ini light novel kan. Iya kali. Iya.
Wah anjing ya. Itu loh. Gue nggak habis pikir anjing. Nih rencananya Francisca ini sampai sepanjang apa bang? Kan Sigma itu jadi master karena Francisca. Iya. Dan dia dipaksa jadi Lancer karena Watcher. Terus kenapa ada tapi ada Master of Lancer. Master of True Lancer? Iya. Why? Sumpah. Master of True Lancer yang mana True Lancernya adalah Sigma itu sendiri. Dan orangnya bukan Sigma, itu gue bingung banget. Ya udahlah ya. Kita lihat aja, kita lihat deh perkembangan animenya ini. Karena di manganya belum ada ya. Gue juga baca manganya susah nyarinya. Susah banget. Mau yang legal dan ilegalnya pun susah banget nyarinya. Parah. Legalnya nunggu lama anjing. Kemarin kita ke Gramet baru volume berapa? 5. Volume 5. Volume 5 itu kita udah lewat. Iya. Ini sekarang nih, volume 5 nih lagi jalan nih sekarang. Animenya ya. Animenya nih volume 5 nih sekarang nih. Anjing yang Bangsat. Penster Pack. Banyak sih servernya tolol ya. Jadinya panjang. Sumpah, gue tuh berharap bahwa ini nggak akan berhenti di 24 episode sih. Iya, gue berharap ada lanjutan. Ya minimal 36 lah. Enggak, kalaupun 24, oke, tapi ada season 2. Iya, 24 itu untuk satu season. Abis itu season 2-nya 12 episode, 36 ikan total. Gue lebih berharap 24 sih. Panjang banget tuh anjing kata gue. Bro, banyak yang harus dijelaskan. Iya sih, bener sih. Terlalu banyak sih lebih tepatnya. Banyak banget anjing. Sampai pusing. Nah kita bahas sekarang pun masih zero knowledge anjing. Iya. Hampir zero knowledge kita. Kita nggak ada pengetahuan apa-apa terkait Fencer Attack ini. Iya, bingung juga sih. Karena kita juga nggak mau baca manganya juga sih. Gua baca novel gak sih dikit-dikit. Walah. Gua enggak sih, gua mending nunggu animenya aja deh. Kan gue udah punya manganya. Iya. Manganya udah habis gitu ya. Lu mau beli lagi juga males. Akhirnya gue baca aja like novelnya. Web novel sih, lebih tepatnya web novelnya. Gua enggak sih. Coba. Gua pengen nunggu animenya jujur. Sama ternyata ada beberapa adegan yang di skip. Yes. Pasti, kalau itu pasti. Iya. Ada beberapa. Dan biasanya kan yang nggak terlalu informatif biasanya. Ya, adegan perangnya ada beberapa yang di skip. Oh kan. Enggak, tapi perangnya terjadi tapi nggak sampai habis gitu, diceritain. Ya, nah, ya dah. Udah 1 jam 12. 1 jam 12 menit kurang lebih ini. Seperti biasa kalau bahas Fate pasti lama. Lama banget pasti. Jadi thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya di bawah buat ngikutin kita kalau ada video-video yang baru. Betul. Oke. Dan kita janji akan terus bahas Fate kok, tenang aja. Ya, betul. Kalau ada kesempatan kita akan tetap bahas Fate. Mungkin kita akan bahas lagi setelah berapa episode Ya. gitu ada. Atau ada yang menarik lagi. Ada yang menarik lagi kita bakal bahas lagi. Oke, see you in the next video.